Quran dan Sunnah, masih ragu. Saya bandingkan dengan amalan para ulama, masih ragu. Terus bagaimana? Sudah, ini cara yang ketiga, cara yang terakhir. Dan ini yang bisa memastikan bahwa ini dari setan atau ini daripada malaikat. Apa? Kita sodorkan bisikan hati kita tadi kepada nafsu kita. Kita lihat, ketika kita ajak diri kita untuk melakukan ini, nafsu kita bagaimana? Oh, Ustaz, ketika saya ajak nafsu kita untuk melakukan ini, tiba-tiba nafsu kita langsung semangat. Nafsu kita langsung ingin melakukan perkara tersebut. Maka ketahuilah, jika nafsu kita langsung ingin mengerjakan perkara tersebut, ketahuilah bisikan tersebut adalah bisikan setan. Tapi kalau ketika kita disodorkan kepada nafsu kita berat, nafsu kita sulit, maka ketahuilah bahwa itu adalah bisikan siapa? Malaikat. Kok bisa seperti itu? Iya. Kenapa? Karena nafsu itu pasti akan mengajak kepada kejelekan. Inna nafsa la'ammaratun. Sungguh nafsu ini pasti akan mengajak kepada keburukan. Maka jika nafsu kita mudah sekali untuk melakukan kebaikan tersebut atau bisikan tersebut, maka ini harus kita curigai. Apa tujuan kita? Kenapa kok nafsu kita ini kok ingin seperti ini? Ini pasti ada keinginan riya atau ujub, atau mungkin ingin dipuji manusia. Kita harus detail masalah hati kita agar ibadah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para ulama mengatakan salah satu tanda yang bisa menjadikan kita pegangan apakah hati kita ini hati yang baik atau hati yang buruk, hati kita ini hati yang bersih atau hati yang kotor, itu salah satu tandanya cukup bagi kita koreksi daripada 24 jam, satu hari satu malam. Itu yang terlintas dalam hati kita, itu yang mana? Apakah lintasan hati yang baik lebih banyak atau lintasan hati yang buruk lebih banyak? Itu cukup. Kalau lintasan hati yang baik lebih banyak, ini berarti hati yang bersih. Oh enggak Ustaz, tapi kalau hati saya ini yang paling banyak 24 jam pasti lintasan buruk, berarti hatinya masih kotor, harus dibersihkan. Ini pintu masuknya apa? Pintu masuknya setan lewat bisikan hati. Dan kita tadi sudah menjelaskan daripada cara memisahkan ini bisikan setan atau bisikan para malaikat. Kemudian langkah-langkah atau strategi yang dipakai oleh setan. Apa kira-kira yang dipakai oleh setan ini dalam menggoda manusia? Kita harus tahu. Karena banyak, bahkan bukan hanya daripada kalangan orang-orang awam, banyak daripada para ulama yang tergoda di langkah terakhir sampai kepada Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Dia sudah jauh, sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal beberapa langkah tergoda, terkena daripada bisikan setan sehingga kembali waliyadzubillah menjadi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita harus tahu seperti yang dikatakan oleh seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun langkah-langkah strategi yang dipakai oleh setan dalam menggoda manusia, itu yang pertama sekali adalah melarang orang tersebut untuk berbuat taat. Kita mau sedekah, itu langkah setan yang pertama bilang apa? Jangan sedekah. Kita mau sholat, mau hadir majelis taklim di masjid, mau beramal dan yang lain. Langkah pertama setan apa? Melarang. Jangan dikasih alasan-alasan yang macam-macam, yang mana alasan ini tidak pernah terpikir dalam pikiran kita. Tiba-tiba ketika kita mau beramal baik, didatangkan dari alasan kepada setan sehingga kita jauh tidak jadi melaksanakan amalan tersebut. Ini yang pertama, melarang untuk berbuat taat. Tapi kalau iman kita kuat, kalau kita sudah terlatih, kalau kita sudah naik, maka kita pasti akan mencegah daripada bisikan setan tersebut. Setan melarang, kita akan mengatakan tidak, ini pasti bisikan setan, dan saya tetap akan beramal, saya akan tetap sholat, saya akan tetap bersedekah, saya akan tetap berbuat baik. Oh ya sudah, berarti setan gagal di langkah pertama. Pakai cara yang kedua setan. Apa cara yang kedua? Cara yang kedua setan
memerintahkan orang yang ingin beramal tadi untuk menunda. Tadi pertama melarang. Kalau melarang gagal, tunda saja. Aku ingin berbuat baik, sudah jangan sekarang, nanti saja. Tidak apa-apa kok berbuat baik, tapi nanti saja. Aku ingin menghadiri majelis taklim, jangan sekarang. Sekarang masih musim yang banyak penyakit, nanti saja. Saya mau istiqomah di masjid, jangan sekarang, nanti saja. Ini bisikan yang kedua. Kalau gagal tadi untuk melarang, pakainya apa? Menunda. Pakai namanya menunda. Kemudian, ya kalau kita lihat daripada para ulama, para orang-orang yang soleh, mereka tidak ada yang menunda daripada amal ibadah. Bahkan dikisahkan ada salah satu ulama ketika masuk kamar mandi, di tengah-tengah ketika mandi, ketika memanggil anaknya dari kamar mandi, mengatakan, ya wahai anakku, wahai putraku, tolong ambilkan uangku di dompet dan keluarkan sedekah untuk tetangga kita yang membutuhkan. Ini anaknya bingung, wahai ayahku, kenapa kau tidak menunggu keluar saja dari kamar mandi? Kok ini mesti mandi? Cukup tunggu nanti kau keluar dari kamar mandi. Setelah kau pakai pakaian yang rapi, kemudian kau keluar dan bersedekah dengan sendiri. Kata ayahnya, enggak, aku takut kalau nanti aku keluar daripada kamar mandi, aku sudah berubah pikiran, sudah terkena daripada godaan apa? Setan ini. Menunda. Maka kalau kita mau beramal atau ada lintasan hati untuk mengajak kebaikan, jangan ditunda. Jangan diamalkan sekarang. Dan juga kita tidak tahu umur kita kapan habis ini. Kita juga tidak tahu akhir umur kita kapan. Mungkin saja ini majelis terakhir untuk kita. Tapi insya Allah semoga kita dipanjangkan umur kita semua dalam keadaan fita'atillah. Amin Allahumma amin. Ini yang kedua. Kalau setan gagal untuk melarang, menunda. Kalau setan gagal untuk menunda, iman kita apa? Tidak ada kata tunda. Saya akan melakukan sekarang. Setan pakai cara ketiga. Setan tidak ada yang namanya putus asa. Tidak ada yang namanya istirahat bagi setan. Kalau kita mungkin ada istirahatnya, kita mungkin ada capeknya, kita mungkin ada tidurnya, tapi setan tidak 24 jam tugasnya untuk mengganggu kita. Pakai cara yang ketiga, udah, saya harus melakukan, saya harus sholat sekarang. Kita bisa mencegah daripada godaan setan tadi. Maka setan pakai cara yang ketiga. Apa cara yang ketiga? Cara yang ketiga memerintahkan kita yang beramal soleh tadi untuk mempercepat amalnya. Misal, saya ingin membaca Al-Quran, ya sudah, baca sekarang, cepet, dipercepat. Atau saya mau sholat, misal saya mau sholat duha 4 rakaat, ya sudah, cepet selesaikan cepet, biar kau bisa nanti bisa santai, biar kau nanti bisa jalan-jalan, biar kau bisa nanti bisa melaksanakan pekerjaan yang lain. Tergesa-gesa. Rasulullah SAW dalam hadisnya telah menjelaskan, al-ajalatu minasyaitan. Sungguh tergesa-gesa itu dari siapa? Dari setan, kata Nabi Muhammad SAW. Sehingga banyak kerugian yang akan kita dapatkan ketika kita beribadah dalam keadaan tergesa-gesa. Kita tidak bisa mendapatkan khusyuk, kita tidak bisa mendapatkan kenikmatan legatnya ibadah tadi, ya. Atau bahkan waliyadzubillah mungkin kita bisa kekurangan daripada syarat-syarat atau rukun-rukunnya ibadah kita, sehingga ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini cara yang ketiga, memerintahkan kita untuk apa? Tergesa. Sehingga kalau kita mendapatkan bisikan seperti ini, tetap cegah dan tetap tumakninah. Alaikum bisakinah wal waqar, kata Nabi Muhammad SAW. Hendaknya kalian ini memiliki sakinah wal waqar, ketenangan dalam hati dan juga ketenangan dalam zahir dan batin. Tidak cepat-cepat juga hatinya juga. Ini perintah dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau kita bisa daripada mencegah bisikan setan yang ketiga ini, kita tetap mengerjakannya dengan tumakninah. Kita tetap mengerjakannya dengan pelan-pelan, dengan sesuai dengan syariat. Maka setan pakai cara yang keempat. Apa cara yang keempat? Kalau ini sudah ada orang yang khusyuk, ada orang yang mengaji Al-Quran dengan tenang, sudah bisa dia
mengatur nafsunya, tidak mendengarkan daripada bisikan-bisikan setan. Maka setan pakai cara yang ketiga apa? Setan memerintahkannya untuk menyempurnakan ibadah. Saya mau sholat, ya sudah sholat, sempurnakan sholatmu. Baca zikir yang banyak, baca yang pelan-pelan. Tapi sama dengan dan juga di akhir-akhir setan akan membisikkan untuk riya. Kita sudah bisa tenang, kita sudah bisa tumanina di dalam ibadah kita, maka bisikan setan apa untuk apa? Ya, sebentar lagi kau bakal dipuji, sebentar lagi kau bakal termasuk orang-orang dipandang oleh keluargamu, termasuk orang yang soleh. Sebentar lagi kau bakal dihormati sama orang-orang karena kau istiqomah di masjid, karena kau kalau ngaji Al-Quran, masya Allah, tenang hatinya, karena kau kalau sholat khusyuk luar biasa, tidak ada gerakan di dalam sholatnya. Nah, ini bisikan setan. Kita sudah bisa tumanina, diganggu lagi. Dan riya ini sangat bahaya sekali. Bahkan dikatakan syirik asghar, syirik yang kecil. Ini namanya apa? Riya. Bahkan di dalam hadis qudsi juga Allah menjelaskan, barang siapa yang menyembah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan riya, maka hendaknya orang tersebut meminta pahalanya kepada orang yang dia tuju tadi. Kau beribadah untuk fulan, kata Allah Subhanahu, maka minta pahalanya kepada fulan, jangan minta ke aku, kata Allah Subhanahu. Bahaya sekali teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu daripada yang keempat daripada bisikan setan, godaan setan yang keempat. Kemudian jika kita sudah tahu sekarang, kemudian kita memaksa hati kita untuk ikhlas. Kita memaksa hati kita untuk mengatakan bahwasanya di dunia ini la maqsuda illallah. Tidak ada yang pantas dituju kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan hati kita seperti itu. Sehingga kita bisa sholat untuk Allah, bersedekah untuk Allah, beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, gagal dari godaan setan. Yang keempat. Kalau kita sudah bisa ikhlas, kita sudah jauh dari riya, datang setan ini dengan bisikan yang kelima. Apa bisikan yang kelima? Apa godaan setan yang kelima? Langkah setan yang kelima apa? Kalau kita sudah bisa mengharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan di sini akan memasukkan dalam hati kita yang namanya ujub. Apa ujub ini? Ujub ini bangga diri, bukan sombong, beda. Ujub ini seakan-akan kita mengatakan bahwasanya saya ini mengerjakan amal ibadah seperti ini karena memang saya bisa. Saya ini istiqomah di majelis ini, memang saya ini orang yang baik. Ini namanya apa? Ujub. Tidak menisbatkan amal ketaatannya, bukan menisbatkannya kepada Allah. Dia mengatakan saya bisa mengerjakan seperti ini, ya memang saya yang mengerjakan, bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti apa? Dan ini bahaya sekali, dan ini lebih tipis daripada riya. Kalau riya kita masih bisa fokus dan kita masih bisa sadar. Tapi kalau yang namanya ujub ini memang benar-benar harus kita perhatikan hati kita, baru kita bisa sadari bahwasanya diri kita ini memang ujub. Merasa bahwasanya dirinya sudah baik, merasa bahwasanya ini memang saya yang mengerjakan, bukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisikan setan yang kelima. Maka cara menghilangkannya bagaimana? Cara menghilangkannya kita nisbatkan semua amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah yang menciptakan kalian dan Allah juga menciptakan amalan kalian. Kalian taat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa sholat bukan dari kekuatan kalian, bukan dari keinginan kalian. Sebagaimana kita hadir di majelis ini bukan dari keinginan kita. Karena kalau kita lihat banyak orang yang lebih kaya dari kita, banyak orang yang lebih lenggang waktunya daripada kita, tapi sulit untuk menghadiri majelis-majelis seperti ini. Betul tidak? Tapi kenapa kok kita orang yang sibuk, kita orang yang banyak kerjaan, kok kita mudah sekali menghadiri majelis seperti ini? Tidak lain dan tidak bukan karena bantuan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala.
kita. Allah memang ingin mendekatkan kita dengan orang-orang yang saleh. Allah ingin mengisi hati kita dengan ilmu daripada warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak-banyak bersyukur. Ketika setelah beribadah, syukur nisbahkan ibadah kita kepada Allah, jangan kepada diri kita. Perbanyak dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk berbuat taat dan tidak ada pencegahan untuk meninggalkan maksiat kecuali semua dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhasil menghilangkan daripada bisikan setan yang kelima tadi, daripada bisikan ujub tadi, datang lagi setan. Tidak ada kapan, datang lagi setan. Dengan apa? Dengan langkah yang keenam, untuk memerintahkan kita menyempurnakan ibadah, dan bahkan setan juga akan mengajarkan kepada kita untuk beramal di atau beribadah di dalam keadaan sir, dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Akan tetapi juga akan memasukkan dalam hati kita sifat riya, akan tapi riyanya ini yang paling tinggi kualitasnya. Riyanya ini yang paling bahaya sekali. Kalau riya biasa mungkin kita beramal untuk manusia, tapi ini riya yang paling bahaya sekali. Apa riya tersebut? Setan akan mengajak kita. Ya sudah, kalau ini orang tidak bisa diajak ya, tidak bisa dibisiki untuk ujub, maka ya sudah, saya akan mengajak orang tersebut untuk beribadah, mengajak orang tersebut agar mereka beribadah di tempat yang sembunyi, ibadah sir, ibadah sembunyi-sembunyi. Ini luar biasa bahayanya. Akan tapi ketika kita ibadah sholat malam, tidak ada yang mengetahui kita sholat malam. Kita bersedekah, kita tidak ada yang mengetahui kita bersedekah, tapi setan membisiki dalam hati kita bahwasannya sudah istiqomah kau seperti ini. Tetapkan langkahmu seperti ini, karena nanti supaya kau ketika meninggal dunia kau akan dibuka semua pahalamu di hadapan para manusia. Mungkin ya, tidak apa-apa kau tidak dikenal manusia sekarang, tapi ketahuilah bahwasanya kalau kau beramal seperti ini, nanti Allah akan membukakan ketika kau sudah meninggal dunia. Dan ini termasuk daripada apa? Riya, dan riya yang paling besar dosa. Kenapa? Karena riya kita setelah meninggal dunia pun kita dapat dosa. Kenapa? Karena sekiranya kita beramal sembunyi-sembunyi. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar namaku baik dikenang sama manusia ketika saya meninggal dunia. Karena kita sudah membaca daripada para ulama, masya Allah, sebagian banyak daripada para ulama yang beribadah tidak diketahui ibadahnya, kemudian setelah meninggal dunia baru ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Banyak kita mendengar seperti itu. Kemudian timbul di hati kita ingin jadi seperti itu. Ingin kedudukan di sisi manusia, ingin pujian dari manusia. Ini bahaya sekali. Makanya kalau kita berusaha ikhlas secara sempurna. Mau dikenal, mau tidak dikenal, mau dipuji, mau dicaci, semuanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau setan gagal di sini, maka setan akan membisikkan kepada kita langkah yang ketujuh, dan ini langkah yang terakhir. Ini langkah yang paling berat, dan ini yang diuji adalah orang-orang yang memang benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa langkah setan yang ketujuh ini? Langkah setan yang terakhir membisiki hati kita dengan mengatakan kepada kita sudah tadi ibadah, kita sudah istiqomah, kita sudah merasakan ketenangan tanpa terburu-buru, kita sudah menghilangkan hati kita dengan riya, dari hati kita daripada ujub, sudah sempurna ibadah kita. Setan akan membisikkan yang terakhir ini kepada kita, mengatakan kepada kita, hei fulan, kamu ini beribadah untuk apa? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ini sudah mentakdirkanmu sebelum kau lahir. Allah sudah mencatat takdirmu, kau ini penduduk surga ataupun kau penduduk apa? Neraka. Untuk apa kau beribadah, kata setan? Kalau kau sudah menjadi penduduk surga, percuma kau beribadah, ya tetap kau masuk surga. Kalau kau sudah dicatat sebagai penduduk neraka, untuk apa kau beribadah lagi? Percuma kau memperbanyak ibadah, kau tetap masuk apa? Neraka. Ini bisikan setan yang terbesar. Dan banyak sekali orang yang gagal di sini. Banyak sekali orang yang berpikir,
iya, saya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika saya. Kalau saya sudah masuk surga, ya sudah. Buat apa iman amal ibadah lagi? Kalau saya sudah ditakdirkan masuk neraka, ya sudah, buat apa lagi? Mending maksiat saja. Bahaya sekali pemikiran-pemikiran seperti ini dari setan. Banyak sekali dan banyak orang yang terjerumus di sini. Maka kalau mendapatkan bisikan seperti ini dari setan, katakan kepada hati kita bahwasannya aku adalah hamba, budak, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban seorang hamba adalah mentaati tuannya. Betul ya? Kita siapa? Hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban seorang hamba apa? Taat kepada tuannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau urusan Allah akan memberikan kita nikmat atau Allah akan memberikan kita musibah, itu bukan urusan kita. Bukan urusannya seorang apa? Hamba, tapi urusannya tuannya. Tanam di hati kita seperti itu. Kita adalah hamba. Sebagaimana Rasulullah SAW, Rasulullah ini paling suka kalau dipanggil dengan nama Abdullah, yang artinya apa? Hamba Allah. Sampai Rasulullah mengatakan, aku ini adalah hamba. Aku kama ya'kulul abd aku ini adalah seorang hamba, kata Nabi Muhammad SAW, dan aku makan sebagaimana budak makan. Rasulullah ini paling suka kalau diberi nama apa? Abdullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika mengabadikan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah Subhanahu wa taala tidak mengabadikan dengan nama Muhammad, tapi dengan nama apa? Abd. Subhanalladzi asra bi 'abdi, dengan hamba. Karena Allah mengetahui nama yang paling disukai oleh Nabi Muhammad SAW adalah apa? Hamba. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Kita adalah hamba. Kewajiban hamba apa? Mentaati tuannya saja, tidak ada yang lain. Kalaupun tuannya memberikan kita nikmat, maka itu daripada kedermawanannya tuan. Ya, kalau mau menyiksa kita, ya memang itu daripada kebijakannya tuan. Selesai. Kemudian kita tanamkan lagi dalam hati kita bahwasanya Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, setiap orang yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh, maka balasannya adalah apa? Surga. Dan kita tanamkan lagi dalam hati kita bahwasanya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Selesai. Kalau kita mendapatkan keraguan tersebut, kita katakan diri kita hamba. Kemudian perintah Allah apa? Janji Allah apa? Janji Allah orang yang beramal soleh dan beriman akan diberikan surga. Dan kita yakin bahwasanya Allah tidak akan mengingkari daripada janjinya. Maka tetap kita istiqomah dan menghilangkan daripada bisikan-bisikan setan tadi. Kemudian ditambah lagi bahwasannya para ulama mengatakan ada satu hari di dalam satu tahun, yang mana satu hari ini hari yang paling dibenci oleh setan. Hari yang paling, ya, istilahnya setan ini pasti sumpah di hari tersebut dan merasa gagal di hari tersebut. Ini satu hari dalam satu. Apa hari tersebut? Hari tersebut adalah hari Arafah, besok. Besok ini adalah hari yang paling dibenci sama setan. Kenapa bisa seperti itu? Karena disebutkan ya, di dalam hadis bahwasannya tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya daripada api neraka atau membagikan pembebasan daripada api neraka kepada seorang hamba lebih banyak daripada hari Arafah. Besok ini obral pembebasan dari apa? Api neraka. Maka setan sumpah. Kenapa? Karena setan sudah menggoda manusia daripada bertahun-tahun. Ternyata hamba tersebut beribadah di hari Arafah tersebut, berzikir di hari Arafah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah, mendapatkan dari tiket daripada pembebasan daripada api neraka. Maka setan mengatakan, ya Allah, gagal, sia-sia semua perjuangannya. Mulai dari bertahun-tahun menggoda manusia, di hari tersebut orang tersebut mendapatkan apa?
mendapatkan pembebasan daripada api neraka. Maka ini kesempatan bagi kita, dan sekarang sudah masuk ini maghrib, ini sudah masuk hari Arafah. Dianjurkan untuk menghidupkan malamnya, dianjurkan karena Allah Subhanahu wa taala membuka daripada pintu taubatnya, pintu maghfirahnya, pintu rahmatnya. Bahkan berdoa di hari ini atau di malam ini akan mendapatkan semua yang ia ajarkan. Kesempatan untuk kita ambil bagian kita daripada pembebasan daripada api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW di hari ini dan juga dianjurkan oleh para ulama? Yang jelas setiap amal baik dianjurkan. Isi hari ini, malam ini, dan hari besok ini dengan sesuatu yang bisa menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang lebih semangat mau mengerjakan amalan-amalannya, sini dikasih sama Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Baihaqi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi. Allah berfirman dalam hadis qudsi bahwasanya barang siapa di antara hambaku yang beribadah di hari Arafah dan berzikir, mengucapkan berzikir ayat kursi, membaca ayat kursi berapa? 360 kali. Kemudian ditambah membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, mengulang-ulangi surat Al-Ikhlas berapa kali? 1000 kali. Kemudian menambah lagi dengan bacaan sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu diulangi berapa kali? 1000 kali. 3 amal. Ayat kursi 360 kali. Al-Ikhlas 1000 kali. Kemudian sholawat Ibrahimiyah 1000 kali. Apa balasannya? Balasannya Allah akan membanggakan hamba tersebut. Ini nama seorang hamba tersebut akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati halayak ramai para malaikat. Ditambah lagi usyidukum ya malaikat, saksikanlah wahai malaikat kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah mengampuni hamba tersebut dan akan memberikan kepada hamba tersebut syafaat. Alias hamba tersebut yang mengamalkan daripada zikir tersebut akan diberikan syafaat, sehingga orang hamba tersebut jika menginginkan keluarganya atau sanak kerabatnya yang ada mungkin daripada tergolong orang-orang yang masuk neraka akan diberikan syafaat, diizinkan untuk dipindahkan ke surga, termasuk ahli syafaat. Ini kedudukan yang sangat luar biasa. Selain mendapatkan daripada pembebasan daripada api neraka, ditambah lagi mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tambah lagi mendapatkan diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Kemudian ya di hadis yang lain juga, dan semua ini yang sedikit lagi semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang kita bisa amalkan kita amalkan walaupun sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini majelis penuh berkah untuk kita, manfaat untuk keluarga kita, dan juga menjadikan ilmu kita, menjadikan cahaya untuk hati kita, cahaya untuk keluarga kita, cahaya yang insya Allah bisa menerangi kuburan kita dan menyampaikan kita di surga yang paling atas bersama Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.